Aku udah pulang dari Nyongviano, kita kembali lagi di 14 cara kabur dan kerja ke Australia. Kemarin sudah dibahas untuk jalur ilegalnya, dan sekarang akan dibahas untuk jalur-jalur legalnya ya. Pembahasannya saya akan mencoba secepat dan sepadat mungkin agar ya teman-teman dapat info lengkapnya dan videonya nggak kepanjangan juga. Untuk jalur legal yang pertama, ini by the way pembahasannya nanti akan ada modal juga ya, modal yang dibutuhkan berapa, dan modal yang dibutuhkan ini akan dibahas di luar tiket pesawat. Kenapa? Karena tiket pesawat itu bervariasi dia ya, bisa dari 3 sampai 8 juta. Tergantung destinasi kotanya, tergantung lagi peak season atau enggak. Peak season itu ya banyak orang yang lagi pengen liburan di bulan-bulan tertentu gitu. Itu mempengaruhi tiket pesawat juga, tiketnya bisa naik. Ya kalian ngerasain lah contohnya Lebaran gitu ya. Lebaran kan sudah pasti tiketnya lebih mahal gitu. Jadi karena sangat range-nya cukup jauh dan tergantung kota tujuan juga, jadi saya nggak akan include di sini, tapi ya kalau mau kalian masukkan perhitungan itu kira-kira 3 sampai 8 juta. Anyway, kita balik lagi ke topik ya, working holiday visa nih yang pertama nih. Working holiday visa. Sebenarnya ini saya tidak butuh contekan karena saya hatam. Buat working holiday visa ini ada 2 nomor seperti yang udah kita bahas kemarin. Visa di Australia itu ada nomor-nomornya. Ada 417 dan 462. Kita akan bahas 462. Kenapa? Karena 417 itu negara-negara maju biasanya yang dapat, Jepang, UK, ya dan lain-lain lah. Sedangkan kita Indonesia kebagiannya 462. Bedanya apa? 417 itu mereka tidak butuh syarat-syarat seperti yang dibutuhkan di 462. Jadi mereka tuh apply itu kayak apply visa liburan aja, nggak ada tes bahasa Inggris dan lain-lain tuh. Mereka nggak butuh itu. Nah, sedangkan kita nih 462 itu masih butuh syarat-syarat tertentu. Apa aja syarat-syaratnya? Ini syarat-syarat dokumen ya. Oh, sebelum ke syarat dokumen ada syarat penting yang harus kalian tahu di BHP. Itu ada syarat umur. Itu harus 18 sampai 30 tahun gitu. Jadi nggak boleh di bawah 18, nggak boleh lebih dari 30 tahun. Suka ada pertanyaan, kalau 31 gimana? Kan mepet-mepet ya, tetap nggak bisa. Sayangnya yang menentukan bukan saya. Yang menentukan adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia gitu. Yang menjalin kerjasama kan mereka gitu. Saya bukan pejabat publik. Kalau saya pejabat publik, ya bisa saya cariin tuh. Ini gimana nih caranya kerjasama dan sebagainya buat program dan sebagainya. Tapi saya hanya YouTuber biasa. Influencer biasa gitu yang konten di YouTube, Instagram, TikTok udah. Jadi ya yang suka tanya gimana caranya bawa saya ke Australia, saya tidak punya power itu gitu. Yang saya bisa bantu adalah dengan cara kasih informasi seperti ini. Jadi itu syarat umur penting ya. Nah sekarang dokumen-dokumennya apa aja? Yang pertama itu harus ada bukti kemahiran berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan berbagai sertifikat. Update-nya ini yang terakhir ya, yang terakhir banget. Ada banyak lembaga bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Inggris yang bisa digunakan sekarang. Nih, gua kasih aja di sini nih. Nah, kalian bisa lihat tuh. Yang paling umum sih biasanya IELTS dan TOEFL ya. Itu paling umum tuh. Yang paling banyak dibicarakan itu IELTS. Jadi saya merujuk ke nilai IELTS saja ya. Untuk nilai IELTS itu minimal overall atau skor keseluruhan, karena ada 4 tes tuh, ada 4 section nanti. Listening, reading, speaking, writing. Nah, di 4 section itu overall nilainya itu harus 4,5 gitu. Jadi digabungkan, nah nilainya itu harus mencapai 4,5. Nilai secara umum ya. Jadi ini ditambah, kemudian ada nilai rata-ratanya, itu nilai overall namanya. Kemudian ada syarat selanjutnya yaitu bukti kepemilikan uang. Bukti kepemilikan uang ini dibuktikan dengan surat referensi bank. Jadi bank kalian itu nanti menerbitkan surat yang di situ tercantum berapa jumlah uang yang ada di dalam rekening kalian gitu. Jadi bukan rekening koran, 3 bulan transaksi dan sebagainya, enggak. Hanya jumlah rekening kalian pada saat kalian minta surat referensi bank ini. Jumlahnya itu tidak boleh kurang dari 5.000 AUD atau 5.000 Australian dollar. Berapa kalau dirupiahkan? 50 sampai 55 juta tergantung kurs rupiah ke dolar berapa. Ke Australian dollar ya. Kayak akhir-akhir ini kursnya itu deket-deket ke 11.000. Nah itu makin berat tuh, karena kalau 11.000 berarti 55 juta.
harus ada uang di dalam rekening. Bisa nggak pakai rekening sendiri, pakai rekening orang tua atau wali? Bisa aja. Silakan kalian lihat tuh di syarat di Instagram @ditjen_imigrasi. Silakan aja kalian buka, kalian lihat tuh kalau pakai orang tua atau wali persyaratannya apa aja gitu. Harus ada KTP, KK dan sebagainya dari si orang tua atau si wali pemilik rekening tersebut. Itu syarat kedua. Syarat ketiga itu ada waktu itu ada SKCK, tapi akhir-akhir ini udah nggak ada lagi syarat SKCK, berarti udah nggak perlu. Apalagi ya, ntar saya nyontek deh, lupa. Oh iya, ijazah, syarat ijazah ini penting juga nih. Jadi ada bukti kualifikasi pendidikan. Kalian itu minimal D3 atau S1, tapi bisa juga buat kalian-kalian yang belum lulus, selama kalian masih aktif sebagai mahasiswa, itu paling nggak kalian sudah kuliah 4 semester. Nah, kalian bisa tuh minta surat ke kampus, surat keterangan aktif. Kalian juga harus menyertakan bukti kartu mahasiswa, atau misalnya kalian yang baru lulus juga bisa. Ya, dilihat aja detail-detailnya di persyaratan SDWHP yang di Instagram tadi. Nih, coba deh nanti dikasih di sini nih soal kualifikasi pendidikan. Dan ada syarat-syarat lainnya, tapi yang penting itu gitu, yang agak effort lah. Yang lain-lainnya ya kayak KTP dan lain-lain, ya itu saya kira syarat formalitas yang ya teman-teman harusnya expected lah, yang less effort lah, yang pasti udah punya lah gitu kan. Biasanya untuk daftar pekerjaan yang paling simple aja itu kan dibutuhkan gitu, identitas diri. By the way, untuk working holiday visa ini itu kalian apply-nya itu bertahap ya. Maksudnya ada 2 tahap paling nggak. Yang pertama SDWHP, surat dukungan itu yang tadi tuh yang saya, ini kenapa jadi formal banget ya? Anyway, ya yang tadi gue sampaikan, yang SDWHP itu kalian harus war gitu. Jadi nanti ditentukan tanggalnya oleh Ditjen Imigrasi, kalian war, kalian rebutan tuh SDWHP, singkatannya surat dukungan untuk WHP. Kalian rebutan itu baru kalian bisa daftar WHV-nya, working holiday visa-nya. Yang pertama itu kalian rebutan dan kalian ajukan ke pemerintah Indonesia. Yang kedua soal WHV-nya, soal visanya itu kalian ajukan di pemerintah Australia gitu. Bisa nggak kalian langsung ajukan visa working holiday ke pemerintah Australia? Bisa aja. Tapi kalau tanpa SDWHP, visa kalian pasti akan ditolak. Karena ada tulisannya harus ada rekomendasi surat dari pemerintah. Bentuknya itu SDWHP. Sebenarnya masih panjang banget kalau mau dibahas soal WHV. Kita bahas yang penting-penting aja ya, karena nanti kepanjangan malah bahas WHV doang. Karena masih banyak banget jalur legal untuk WNI yang ingin dapat visa ke Australia. Nah, WHV ini sendiri itu dia kayak visa liburan sebenarnya. Jadi kita bebas keluar masuk ke Australia. Bedanya dengan visa liburan adalah kita punya hak kerja gitu. Dan enaknya pakai WHV ini ya hak kerjanya jamnya tidak dibatasi, ya benar-benar terserah aja. Tapi ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh kerja lebih dari 6 bulan di satu employer atau satu perusahaan. Cuma ada pengecualian kalau kalian kerja regional. Kerja regional tuh kerja di daerah yang lumayan jauh dari kota lah. Gue sering analogikan di luar Jabodetabek misalnya gitu. Nah, itu karena di situ dibutuhkan pekerja dan ada bidang-bidang kerjaan yang memang Australia itu butuh banget. Maka di tempat-tempat ini tidak masalah kerja lebih dari 6 bulan. Soal kerjaan regional tadi ada hubungannya juga untuk memperpanjang visa. Jadi visa WHV ini kita dapat itu setahun bisa diperpanjang 2 kali. Jadi total 3 tahun. Dapat setahun, diperpanjang lagi. Tuh, jadi total 3 tahun. Untuk memperpanjangin kita harus kerja regional. Dari tahun pertama ke tahun kedua harus kerja 3 bulan. Dari tahun kedua ke tahun ketiga harus kerja 6 bulan. Kerja regional itu ya tadi kerja di area-area tertentu dan di bidang-bidang tertentu. Biasanya farming, bisa hospitality, melayani gitu, tapi di daerah-daerah tertentu kayak di Northern Territory itu hampir nggak ada orang yang kepikiran pertama kali ke kota itu karena saking sepinya dan ya kurang menarik lah gitu. Makanya di kota-kota ini ya pemerintah Australia boleh tuh hospitality gitu, yang melayani, yang kerja di kafe, restoran. Sedangkan kalau misalnya di Victoria, di provinsinya Melbourne gitu ya, negara bagiannya Melbourne, kayak saya sekarang di sini itu nggak boleh. Saya kerja di kafe itu nggak terhitung tuh untuk memperpanjang visa. Mudah-mudahan nangkep. Emang agak ribet kalau bahas soal WHV, makanya harus dikulik lebih dalam. Tapi kalau saya kulik ini lebih dalam lagi, nanti malah kepanjangan. Jadi ya langsung aja next.
Ini ada modal ya, modal yang dibutuhkan itu sekitar tadi modalnya 5.000 AUD, 50 jutaan, tapi itu nggak keluar ya duitnya, cuma mengendap aja, deposit aja. Yang penting ada tuh di surat referensi bank dengan jumlah 5.000 AUD. Nah, dana yang keluar itu kira-kira 12 juta lah untuk tes IELTS 3 jutaan, kemudian nanti ada medical check up sekitar sejutaan, ada bayar visa tuh kalau nggak salah sekitar 6 juta sampai 7 juta. Ya pokoknya total keluar itu 12 juta lah gitu. Dan ini semua diurus mandiri ya. Jadi kalau ada agen-agen yang menjanjikan kamu pasti dapat WHV kalau melalui saya bayar 70 juta, 80 juta. Itu bisa dipastikan menipu sih. Karena memang ada ceritanya. Jadi pas gua kemarin pulang ke Jakarta itu sempat ketemu orang. Dia cerita soal teman-temannya menggunakan agen untuk working holiday visa. Dan bayarannya segitu, sekitar 75 juta. 50 sampai 75 juta. Dan gua kaget. Karena ya agen ya untuk apa? Karena ini semua bisa diurus mandiri. Paling bantuin urus-urus berkas. Itu juga ya tetap aja kita tes bahasa Inggris sendiri dan lain-lain gitu. Jadi ya hati-hati aja gitu. Kalau ada yang menawarkan pasti lolos PHV dengan modal yang tinggi seperti yang kalian dengar sekarang, bisa nggak kalian urus sendiri? Bisa kan gitu. Nah, untuk peluangnya ini sedang sampai tinggi gitu. Tergantung sebenarnya throughout the year atau sering berjalannya waktu itu dari tahun ke tahun. Makin kesini sebenarnya peluangnya makin turun karena pesertanya makin banyak nih yang mau ikut ini. Anyway, buat WHV ini gua ada sesi WHV one on one. Jadi kalian bisa tanya apapun soal WHV. Baik dari kalian yang mau coba WHV ataupun kalian yang sudah dapat WHV, yang berpikir ini gimana nih soal kerjaan, atau ada yang masih banyak pertanyaan kayak tadi pekerjaan regional 3 bulan untuk memperpanjang visa itu gimana, atau yang sudah menjalani WHV dari tahun pertama mau perpanjang ke tahun kedua, atau dari tahun kedua mau perpanjang ke tahun ketiga, bisa nggak kerja cuma 3 bulan doang, nggak 6 bulan? Bisa. Nah, yang kayak gitu-gitu kalian bisa tanyakan ke gua di sesi privat berbayar WHV one on one. Sudah kita tinggalkan soal WHV, kita masuk ke selanjutnya soal student visa. Ini WHV aja ternyata panjang banget ya. Gak apa-apa. Apa mau di-cut lagi nih, dipotong lagi nih? Enggak deh, kita selesain aja mudah-mudahan under 30 menit lah ini videonya. Oke, yang selanjutnya student visa. By the way, ini sekarang mulai dari sini sampai seterusnya itu visa yang gue harus jujur bilang gue tidak kuasai 100%. Kalau WHV ya karena gue mengalami semuanya, gue cari-cari informasi juga, banyak dengar dari teman-teman, ya gue bisa bilang gue cukup hatam lah gitu, gue ngelotok lah gitu, gue paham lah soal WHV ini. Tapi kalau yang lain-lain ini informasi yang gue kumpulkan, entah dari teman ataupun dari internet gitu, gue kumpulkan, gue rangkum dan gue sampaikan ke kalian. Ya mudah-mudahan akurat informasinya, tapi nanti kalau misalnya ada yang gue rasa ini akurasinya kayaknya kalian perlu cross check lagi gitu, nanti gue bilang di video ini. Oke, kita langsung ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke student visa. Ini student visa juga banyak banget yang membicarakan jadi alternatif juga. Ya, coba deh kita kupas di sini ya. Ini subclass atau nomor visanya itu 500. Kita langsung bahas aja syarat dan tahapannya. Syaratnya itu kalian harus dapat confirmation of enrollment atau bukti pendaftaran gitu ya. Yang berupa surat biasanya dari kampus. Terus ada bukti dana juga. Nah, ini nanti dibahas di bagian modal. Terus harus ada asuransi OSHC. Terus harus ada GS Genuine Student. Ini surat juga kalau nggak salah. Coba teman-teman bisa gali lebih dalam nih soal Genuine Student ini GS. Kayaknya ini surat yang kita dapatkan dari pemerintah Australia deh. Gitu, untuk menyatakan bahwa kita itu ya di situ benar-benar mau studi, karena pada prakteknya banyak yang tidak studi. Ini juga jadi alasan kenapa kayaknya udah dibahas ya di video sebelumnya. Sekarang Australia kan membatasi student untuk kerja gitu, jadi jam kerjanya itu nggak bisa seenaknya. Kalau sebelum tahun 2023 bebas student kerja, sekarang ada batas
48 jam per 2 minggu. Anyway, lanjut. Syarat selanjutnya adalah IELTS atau PTE. Tes bahasa Inggris ini ya. Dan biasanya kalau buat student itu cukup berat. Biasanya kalau kuliah di luar negeri itu minimal banget overall tuh 6,5 gitu. Minimal banget 6,5. Bisa nggak lebih rendah dari itu? Bisa aja nanti ke sini dia harus ambil course lagi bahasa Inggris dan itu keluar biaya lagi. Kalau duit kalian banyak sih ya nggak perlu worry ya. Tapi ya itu biasanya untuk diterima tuh batasannya 6,5. Lebih sering 7 sih, 7 overall. Jadi lumayan sulit. Kemudian tahapannya nih, tahapannya tadi cari kampus, dapat COE tadi, COE Confirmation of Enrollment. Setelah udah dapat ya disiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, terus apply ke pemerintah Australia melalui IMI account. Nanti biayanya sekitar 710 AUD atau 7.500. Ada medical juga, kemudian ya tinggal ditunggu granted atau dikabulkan visanya. Nah sekarang kita ke modal nih. Modalnya lumayan ya, bukti dana kayak yang WHP tadi tuh duit deposit 5.000 AUD kan. Kalau di sini sekitar 24 ribuan. Yang kalau dirupiahkan ya sekitar 250 juta. Jadi 250 juta itu harus ada di dalam rekening. Itu nanti akan jadi bukti yang meyakinkan pemerintah Australia bahwa ya kalian ke sana tuh benar-benar untuk studi gitu dan kalian punya uang yang cukup untuk bertahan hidup di sana. Kemudian biaya visa tadi 7.500, kemudian IELTS juga sekitar 3 jutaan. Ada medical, ada biometrik juga. Ini di sini sih informasi yang saya dapat totalnya 10 juta ya, tapi saya ragu semahal ini sih. Ya selanjutnya tuition fee deposit apa ini kalau di Indonesia SPP. Nah, uang sekolah atau uang gedung buat di awalnya itu berkisaran 100 sampai 200 juta gitu. Kemudian ini ada juga nanti kalian harus bayar asuransi, belum termasuk juga living cost, biaya hidup gitu di awal-awal ya. Kira-kira kalau dijumlah semuanya yang harus disiapkan ya sekitar 410 juta. Ya makanya memang student visa ini cukup berat kalau mau apply sendiri ya. Makanya ada agen-agen yang menyediakan, ya mungkin bisa dibantu proses-proses ini. Tapi gue mau ingatkan sekali ke teman-teman, bukan gak ada agen yang benar. Ada agen yang benar, tapi please banget hati-hati karena banyak yang memanfaatkan keinginan kita untuk merubah hidup, untuk keluar negeri, ya malah ketipu gitu, malah duitnya malah hilang lebih besar. Jadi kalau kalian mau pilih agen, pilihlah yang terpercaya gitu. Carilah di internet atau tanyalah di Facebook group, di Telegram group gitu. Gimana kira-kira agen ini? Jangan sampai ya itu tadi ngebet malah hilang duit. Ya jumlahnya kalau udah hilang yang kayak gini kan lumayan gitu, puluhan juta. Ya itu hati-hati. Nah untuk jam kerjanya ya tadi sudah dibahas, jam kerjanya terbatas 48 jam per 2 minggu. Buat peluangnya gimana nih? Ya peluangnya ya tergantung uang dan otak kalian. Kalau kalian kaya banget, ini mah not a big deal. Tapi kalau kalian sulit memenuhi ini nih, tadi nih syarat-syarat uang ini, ya bisa sih bergantung sama otak gitu dengan dapat beasiswa. Tapi di luar itu ya agak berat ya gitu. Keuntungan visa ini tuh kalau kalian kuliah di Australia selama 2 tahun itu habis lulus kalian bisa dapat graduate visa atau visa setelah kelulusan gitu. Itu bisa 1 sampai 3 tahun apa kalau nggak salah. Nanti akan dibahas juga kok ini soal graduate visa. 485 visanya. Itu kan tadi kan gambarannya kalau masuk ke universitas ya yang kuliahnya panjang gitu, biasanya minimal 1 tahun. Ada juga yang short course yang kayak les lah gitu, cuma ya bisa paling cepat bisa 3 bulan gitu. Mau yang selain universitas. Informasi yang saya dapat paling nggak ada 3 nih. Yang pertama FET course, Vocational Education and Training. Ya ini biasanya ya pelatihan kerja gitu, pelatihan profesi. Ini ada lembaganya, ada TAFE, Technical and Further Education atau RTO, Register Training Organization. Bidang yang populer itu ada hospitality, cookery, chef tuh masuk tuh barista, patisserie. Kemudian ada aged care juga, child care, health support. Nah itu yang berhubungan dengan kesehatan tuh. Ya, jadi ngurusin anak-anak, ngurusin orang lansia juga. Nah kemudian ada construction juga nih, ada carpentry. Carpentry itu apa ya? Kalau nggak salah pengrajin kayu deh. Bener nggak?
Otomotif juga bisa di sini. Ada IT, ada digital marketing, ada bisnis. Ya otomotif itu saya kan sekarang kerja bareng mekanik ya. Ada juga mekanik yang pernah ambil ini nih course. Ya durasinya ya itu bisa dapat visanya 6 sampai 12 bulan. Untuk biayanya biaya kuliahnya ya ini lebih murah. 60 sampai 150 juta. Lumayan lah ngurang-nguranginnya. Mungkin kalau pakai jalur ini keluarnya ya mungkin yang harus disiapkan jadi tinggal 300 jutaan kali ya. Karena untuk modal itu sayangnya ya karena visanya sama, subkelas 500 visa student. Jadi modal untuk bukti biaya hidup tadi ya itu sama 24.000 juga. Kemudian ada English Language Courses, ELICOS. Itu ini untuk bahasa Inggris, bisa ambil course ini, nanti dapat visa juga. Dia durasi visanya 3 sampai 12 bulan. Biayanya berapa nih? 5.000 sampai 7.000. Wah, lebih murah lagi gitu. Jadi mungkin ya bisa jadi alternatif juga nih 50 sampai 70 juta rupiah untuk 3 sampai 6 bulan course. Ini menarik nih visa student ini yang English. Nanti deh saya bahas karena saya mau ngebocorin sesuatu yang cukup menarik lah gitu. Saya lanjut dulu. Selanjutnya private college atau training institute. Ya ini pakai student visa juga. Jadi ini kampus-kampus yang dia ada program-program tertentu. Training misalnya. Dan biasanya jangka waktunya pendek. Misalnya kursus hospitality gitu 6 bulan. Ya itu juga kalian bisa cari informasinya kalau ini ya harus getol sih nyarinya. Kayak kemarin tuh Universitas Melbourne ngasih program short course buat yang tertarik sama hukum di Australia gitu. Dan nggak harus SH, bisa coba apply. Itu harus getol tuh nyari sendiri. Nah, karena modalnya berat, jadi ya agen-agen ini mungkin bisa kasih alternatif gitu, di mana yang bisa dibantu dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya di awal kalian harus ngeluarin duit banyak banget gitu, jangan ambil resiko deh, kecuali ya terpercaya gitu. Carilah yang terpercaya, tanyalah testimoni orang-orang, itu paling penting. Nah yang tadi mau saya bahas, jadi soal les dengan jangka waktu yang pendek ini memang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk ya tadi dapat visa ke Australia. Dan banyak yang nakal juga. Ini dulu sih udah jadi rahasia umum ini. Bahkan sampai sekarang sebenarnya udah jadi rahasia umum. Banyak orang yang ambil les bahasa Inggris 6 bulan, nanti ambil lagi 6 bulan, terus ambil les apa lagi 6 bulan, terus ambil diploma setahun, terus ambil diploma yang jenjang yang lebih tinggi lagi setahun, terus sampai S1 gitu. Dapat 2 tahun graduate visa. Dan ada contoh kasusnya. Jadi salah satu teman saya itu punya teman lagi, dan dia orang Eropa, dan dia udah di Australia 10 tahun sampai sekarang visanya visa student karena kayak gini. Kenapa bisa kayak gitu? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi lebih susah akhir-akhir ini karena ya banyak orang yang seperti ini. Jadi pemerintah Australia juga ya tadinya mungkin diberikan kelonggaran ya karena mereka juga butuh tenaga kerja, tapi makin kesini ini makin banyak nih yang memanfaatkan dan ya jadinya tidak terkontrol lagi nih gitu. Dan jumlahnya mungkin semakin masif, ya akhirnya jadi ambil langkah lah untuk membatasi student visa ini. Makanya yang kayak gini-gini jadi lebih ketat sekarang. Sebenarnya yang paling banyak berkontribusi di sini orang India sih, banyak banget pakai kayak gini. Kita bahas cara daftarnya ya. Cara daftar ke lembaga-lembaga itu gimana? Yang pertama ya pilih kursus satu lembaganya dulu. Silakan dicek tadi lembaga-lembaga yang saya mention, TAFE, RTO, atau college ya, terus apply, silakan. Bisa juga pakai education agent. Lagi-lagi cari yang terpercaya dan resmi. Kemudian dapat nanti letter of offer. Ini kayak ya dapat surat, terus kalian bayar nanti deposit untuk lesnya itu. Dapat COE, confirmation of enrollment, surat bukti bahwa kalian terdaftar atau kalian sudah mendaftar. Kemudian baru deh apply student visa melalui IMI account. Ya, kurang lebih seperti itu yang student visa. Waduh, panjang banget nih. Lanjut. Nah, kita percepat aja ini ya. Selanjutnya, temporary graduate visa. Tadi udah dibahas ya. Jadi setelah kalian lulus kuliah di Australia minimal harus 2 tahun ya. Itu kalian bisa dapat ini graduate visa dengan modal 20 juta. Ini biaya visa ya 20 juta.
Ya bisa dapat visa 1 sampai 4 tahun ternyata. Tergantung ya studinya dan lain-lain lah. Ya itu sudah kita tinggalkan di situ, tidak ada banyak yang perlu dibahas. Lanjut ke, nah ini yang banyak ditanya orang nih. Temporary skills shortage atau skills in demand. Subclass visanya 482. Ini visa yang banyak diincar oleh WHV maker nih atau WHV holder. Jadi banyak orang yang sudah WHV, pakai visa WHV dan ingin memperpanjang masa tinggalnya di Australia. Ya banyak yang pakai visa student, banyak juga yang pengen visa ini, temporary skill shortage. Jadi di Australia itu ada kebijakan DAMA namanya, Designated Area Migration Agreement. Inti dari kebijakan ini adalah karena tadi udah disebutkan di area-area tertentu butuh banyak pekerja, jadi ada perusahaan-perusahaan yang punya perjanjian dengan pemerintah Australia untuk kasih visa ke pekerjanya atau ke orang yang mau direkrut gitu. Karena ya tadi kekurangan dan butuh tenaga kerja dengan skill-skill yang in demand atau dengan skill-skill yang terbatas lah di Australia. Jadi harus impor skillnya. By the way, ini ada salah satu teman saya yang sudah dapat visa DAMA ini di Darwin. Dia disponsori oleh perusahaannya. Kita langsung ke syarat aja ya. Syaratnya ya tadi harus disponsori oleh pemilik perusahaan atau perusahaan terkait. Kemudian harus ada pengalaman kerja. Biasanya pengalaman kerja itu nggak harus ada di perusahaan itu ya. Pengalaman kerja itu bisa juga didapat dari ya perusahaan. Misalnya kalau kalian dari Indonesia pernah bekerja, punya pengalaman di Indonesia, bisa tuh cari perusahaan di sini yang mau terima kalian. Kemudian harus tes bahasa Inggris, IELTS atau PTE. Cerita sedikit, selain teman saya, salah satu teman kerja saya, ini saya perlu ceritakan karena ya teman gue tadi kan emang udah kerja di perusahaan itu, terus dia mengajukan kan visa dan dapat. Nah ini ada teman atau ya teman kerja gue di sini, dia dari Filipina dan dia dapat visa ini 482. Dia cerita proses menunggunya tuh 2 tahun. Dia mekanik di sini, electrician. Cuma kerjanya ya bareng mekanik. Dia 2 tahun itu di Filipina ngambil course dan lain-lain sampai dapat kerja dan dia pakai agen ya, dapat kerja. Kemudian baru dia bayar pas semuanya udah pasti gitu, baru dia bayar untuk ya keperluan visa dan lain-lain. Dia bilang waktu itu dia bayar cukup mahal, sekitar 80 juta gitu. Jadi 40 juta buat visa, bener gak nih? Nah iya bener. Nanti ada dibahas di sini modal nih. Karena visanya itu 15 sampai 30 juta tergantung jangka waktu kerja dan kesepakatan dengan perusahaan. Jadi sebagian buat perusahaan, sebagian buat urus visa, sebagian lagi buat si agen gitu. Dan ya udah akhirnya visanya keluar, berangkat dia gitu. Jadi dia nggak bayar di awal dalam jumlah besar ya. Ini hati-hati nih teman-teman nih. Dia udah proses dulu, sudah ada agreement dan sebagainya, baru dia bayar dalam jumlah yang besar. Dan dia pakai agen yang memang resmi sih, itu di Filipina sana ya. Sayangnya ini nggak semua pekerjaan ya, karena namanya juga skills in demand. Skill-skill yang kurang lah, skill-skill yang diminta gitu. Kalau sekedar labor biasa, sekedar pekerja kasar biasa, buruh gitu ya misalnya, itu bukan sesuatu yang in demand gitu, bukan sesuatu yang kekurangan yang diminta. Ya ada beberapa pekerjaan seperti perawat, dokter, guru ada juga di sini, software engineer, civil engineer, chef, manajer restoran ada. Kalian bisa cari di ini ada nih. Saya taruh linknya di sini nih. Di sini ada kalau nggak salah truck driver. Ya, jadi supir truk ini bisa di sini. Nah, gimana nih cara cari kerjanya? Nah, apa bahas modal lu kali ya? Modal lu aja kali ya? Modal lu deh. Modal visanya itu tadi sudah dibilang 15 sampai 30 juta. Biasanya ada biaya sponsor dan nominasi. Buat nama kalian masuk dalam perusahaan itu, si perusahaan harus bayar ke pemerintah. Tapi biasanya itu dibayar perusahaan ya, itu sekitar 10 juta plus. Walaupun ini tergantung kesepakatan juga. Kemudian bukti dana. Bukti dana modal ini nggak spesifik, nggak seketat WHV dan student nih kalau untuk skill visa ini 482 skill shortage.
Ya, kira-kira itu ada IELTS, medical check up, police check, ya mungkin kira-kira sekitar 7-8 juta kali ya. Ya, itu. Silakan dihitung sendiri modalnya. Total modal yang benar-benar keluar gitu ya, duit mungkin bisa di sekitar, bervariasi sih ini, 20 sampai 40 juta. Atau kalau pakai agent ya kayak teman saya yang orang Filipina itu, 80 juta tuh. Cara cari kerjanya gimana nih untuk dapat visa ini nih? Temporary Skill Shortage Visa atau Skills in Demand. TSS singkatannya, Temporary Skill Shortage. Nah, kita pakai singkatan TSS saja. Dari tadi harusnya. Untuk dapat visa TSS ini dari website ada Seek, ada Indeed, ada LinkedIn, ada Workforce Australia, dan sebagainya. Banyak banget kalian bisa cari. Pertama, tahapannya kalian cari dulu ya di skills occupation list. Skill kalian tuh masuk nggak, atau pekerjaan yang kalian mau masuk nggak di situ untuk apply visa ini ya khususnya ya. Terus baru cari kerjaannya, baru email perusahaannya, kasih tahu kalian punya pengalaman ini dan sebagainya, atau kalian pernah studi ini dan sebagainya. Untuk dapat pekerjaan juga bisa dari networking, dari komunitas. Komunitas tuh bisa dapat dari grup ya, grup sosial media, bisa Facebook, Telegram, WhatsApp. Buat yang di Australia bisa langsung tanya ke employer, ada nggak di sini visa sponsor gitu, bisa nggak disponsorin gitu. Ya itu sih. Jeleknya visa ini itu kita terikat sama employer. Kalau WHV kan kita bebas ya mau kemana aja, walaupun tadi ada batasan kerja 6 bulan. Tapi kalau ini ya terikat dengan employer. Jadi kalau diputus ya udah visanya hilang gitu. Case-nya teman saya pernah ya diputus, itu biasanya dikasih waktu sekitar 3 bulan apa kalau nggak salah. Nanti tolong di cross check lagi ya, kalau nggak salah dia bilang tuh 3 bulan untuk cari pekerjaan yang baru gitu. Dan ya dia akhirnya dapet, dan ya dapet visa lagi dari sponsor yang lain, dari perusahaan lain. Enaknya visa ini ada jalur ke PR, Permanent Residence. Buat yang nggak tahu, Permanent Residence itu kita dianggap kayak warga negara Australia lah, jadi bisa keluar masuk Australia bebas. Ya dianggapnya udah tinggal di Australia. Cuma kita nggak punya hak politik, itu aja. Nggak bisa ikut pemilu, nggak bisa milih gitu-gitu. Kemudian ada ini visa 186. Ini saya nggak terlalu ngerti ini. Employer Nomination SIM. Ini kayaknya setelah kalian kerja 2 tahun, kalian bisa ngomong ke employer kalian dan dapetin visa ini 186. Nah ini langsung permanent residence sih kalau kalian dapet visa ini. Modalnya 60 juta rupiah. Dan syaratnya ini lumayan ketat di sini, sangat tergantung sama employernya. 60 juta modal itu ada modal visa ya, visanya 46 jutaan, lebih bahkan hampir 50 juta lah, hampir 50 juta. Nanti silahkan dikulik-kulik aja tuh 186. Nah ini ada juga nih, ini kalau ini saya sedikit ngerti. Skill Employer Sponsored Regional. Jadi mirip-mirip sama yang tadi 482. Bedanya ini tuh biasanya di daerah-daerah tertentu. Di tempat saya kerja ini ada 494 ini. Untuk syaratnya ya harus disponsorin juga dari pemberi kerja atau employer di regional. Kerjaan yang umum ya kurang lebih sama. Tadi nurse tuh bisa general practitioner atau dokter umum, chef, teknisi agrikultural, ada truck driver, lagi-lagi banyak kalian bisa lihat di skill occupation list ya tadi. Kekurangan dari visa ini adalah harus tinggal dan kerja di regional, jadi di area yang jauh dari kota, tidak banyak hiburan. Nanti ada skill assessment, jadi skill kalian nanti akan dinilai oleh perusahaan apa pemerintah Australia yang nilai ya. Kayaknya ada perwakilan dari pemerintah Australia, tapi nanti saya cross check lagi ya. Nanti ada teman saya nih, dikit lagi feeling saya mau lewat nih, nanti saya tanya nih, skill assessment itu dari perusahaan aja atau dengan pemerintah Australia juga gitu. Dinilai, dilihat skillnya ini bisa nggak nih, layak nggak untuk dapat visa ini, kira-kira gitu. Nah kemudian ada lagi visa temporary work. Ini nomor visanya 400. Ini pekerjaannya sangat terspesialisasi dan jangka pendek, biasanya 3 bulan. Bahkan kurang gitu, 3-6 bulan lah biasanya. Ya ini perlu undangan atau kontrak dari perusahaan di Australia. Biayanya kurang lebih, murah banget nih, 5 juta buat biaya visanya. Silakan dicari subclass 400 gitu, pekerjaan jangka pendek. Mungkin ini ada nih pas zaman-zaman COVID nih, setelah COVID border dibuka, kayaknya temporary work kenceng nih. Ya mungkin yang kayak gitu-gitu kali ya. Jadi yang benar-benar darurat gitu. Karena benar-benar ditulis di sini kan terspesialisasi gitu. Mungkin spesialisasi bukan cuma kerjaannya tapi kondisinya juga. Next, temporary activity visa. Nah, ini nomor visanya 408. Ini biasanya untuk kegiatan khusus, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan.
Dan ini butuh sponsor dari lembaga tertentu ya gitu, yang ya tentunya yang bisa atau yang terdaftar nih di pemerintah Australia dan bisa kasih visa ini, temporary activity visa. Biayanya kurang lebih 5 juta, sama gitu kayak temporary work ternyata. Oh, ini juga termasuk nih kerja di sektor tertentu saat critical shortage, misalnya saat COVID. Sama dong sama temporary work, mirip-mirip itu berarti ya. Oh, ini bisa juga nih apply buat yang kerja di aged care. Nah, bisa nih 408. Karena sepertinya Australia lagi butuh ya aged care, atau yaitu yang mau ngurusin lansia. Oh, durasinya bisa dapat sampai 2 tahun. Visa ini 408. Silakan kalian cari tuh. Visa 408. Ini sekarang visa-visanya tadi kan yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan ya, kecuali yang tadi terakhir tuh temporary activity visa. Itu pun masih ada hubungannya dengan pekerjaan, aged care gitu-gitu. Nah, ini sekarang jalur tanpa bekerja, tapi boleh bekerja. Yang pertama, Business Innovation and Investment Visa. Visa 188 atau 888 nomor visanya ya. Ini buat pengusaha atau investor. Ini bisa dapat visa 4-5 tahun. Visanya itu biayanya 65-100 juta. Ya, ini modalnya besar ya untuk dapat visa ini. Ini investor harus di atas 2,5 juta Australian dollar. 2,5 juta sampai belibet nih mulut. Itu kalau dirupiahin berarti 25 miliaran. Ya sekedar informasi aja ya, bermimpi boleh dong. Bermimpi boleh suatu saat kita mau dapat Business Innovation and Investment Visa. Sekedar informasi aja saya masukin di sini. Harus ada bukti juga aset pribadi dan bisnisnya harus ada bukti omset tahunan sekitar 250 juta per tahun paling tidak. Jelas saya bukan golongan ini. Kaum mending nggak bisa pakai ini. Terus ada Global Talent Visa. Nah, ini buat yang pinter nih. Ada Global Talent Visa 858. Ini diperuntukkan untuk profesional yang punya prestasi tinggi. Nah, prestasi tinggi itu mungkin prestasi yang diakui dunia gitu-gitu kali ya. Atau nasional mungkin bisa. Dan punya rekam jejak pencapaian internasional di bidang tertentu. Biasanya di bidang teknologi, engineering, teknik, agriculture. Nah, ini menarik nih soal Global Talent Visa ini. Ada bulu tangkis Indonesia yang jadi representasi Australia. Namanya Pramudia Kusumawardana. Nah, gue kebetulan nonton bulu tangkis juga. Dan waktu itu gue kaget lihat ya, representasi Australia gitu. Gue sempat penasaran nih, ini apakah ada deal-deal tertentu atau apa gitu. Prosesnya seperti apa. Begitu gue cari informasi soal ini, gue baru ngeh kayaknya beliau pakai Global Talent Visa nih 858. Karena kan beliau ganda putra, prestasinya mentereng banget kan gitu. Mungkin ada jalur entah dia apply atau ditawarkan untuk ya ini visa yang ini gitu, sehingga dia dapat visa dan merepresentasikan Australia. 858. Gue penasaran tuh. Coba teman-teman yang tahu boleh di komen di bawah. Biayanya sekitar 50 jutaan. Next, refugee atau humanitarian visa. Ini mirip sama protection visa yang sudah dibahas di video sebelumnya, yang soal jalur ilegal ke Australia. Refugee atau humanitarian visa ini itu jalur untuk orang yang mencari perlindungan karena alasan politik, konflik, atau di penganiayaan gitu. Ini sebenarnya kurang relevan ya di Indonesia, refugee ini, pengungsi gitu, kecuali kalau kacau balau. Kacau balaunya harus kacau balau. Ada nggak contoh refugee visa? Ada salah satu supervisor gua di pekerjaan yang lama itu orang Palestine, dan ya beliau pakai ini refugee. Begitupun teman-teman kerja gua, banyak yang orang Irak, Syria, Middle East lah, negara-negara perang, mereka pakai visa refugee. Udah cukup lama, udah beberapa tahun lalu. Bahkan ada yang orang tuanya yang pakai, mereka lahir di Australia, udah warga negara Australia. Ya kalau Indonesia kurang relevan, tapi siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa jadi opsi buat kalian. Next, nah ini menarik banget nih. Ini tadi kan sebelum-sebelumnya itu ke yang kayaknya agak sulit. Nah itu, ini ada yang sangat memungkinkan. Yang pertama adalah partner visa. Partner visa ini ya kalian menikah dengan warga negara Aussie. Sebenarnya nggak harus menikah sih, bisa juga de facto atau ya living together gitu ya. Dan biasanya kalau de facto ini harus bersama-sama selama lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Nggak cuma dengan warga negara Aussie ya, kalian bisa juga dengan permanent residence gitu. Jadi kalau kalian menikahi atau punya hubungan
de facto dengan permanent residence bisa juga apply visa ini, partner visa. Nah, jadi buat orang-orang di Indonesia, carilah pasangan dari Australia. Itu bisa jadi option tuh. Kalau kalian lagi di luar Australia atau istilahnya offshore, itu visanya nomornya 309. Sedangkan kalau kalian di dalam Australia, nah bisa nih. Jadi kalian visa turis ke sini, fokusnya cari pasangan. Nah, cari pasangan. Apply-nya visa nomor 820. Itu istilahnya onshore kalau di dalam Australia. Ini jangan ditiru beneran ya, ntar ada yang beneran nekat pakai visa turis terus kesini cari pasangan. Ya kalau dapet sih terserah aja, cuma kalau nggak dapet saya lagi disalahin nanti. Dan ya sebenarnya nggak baik juga sih manfaatin orang cuma buat visa. Kalau bisa cinta lah, beneran cinta. Aduh, jadi advice relationship. Ntar belum waktunya jadi YouTuber relationship, tapi saya suka soalnya bahas relationship, jadi mungkin beberapa tahun ke depan akan jadi YouTuber relationship juga. Ya, ini biasanya visa ini untuk menunggu keputusan dari pemerintah Australia bisa sampai 2 tahun. Dan ada kemungkinan kalian dapat visa bridging, terutama yang onshore ya. Jadi sambil menunggu keputusan ini ya kalian dapat bridging visa, sudah dibahas juga di video sebelumnya. Jadi kalau kalian misalnya contoh WHV tahun pertama kalian apply visanya belum diterima nih, masih tunggu proses, tapi waktunya udah habis. Nah biasanya sambil menunggu prosesnya ini kalian dapat bridging visa yang memungkinkan kalian untuk tetap stay di Australia sampai menunggu keputusan. Dan ini jalur ke permanent visa ya 801 atau 100 nomor visanya. Kayaknya ini otomatis dia dapat visa permanen nih kalau menikah dengan atau kalau dapat partner visa ini. Ini ada juga nih hubungan de facto-nya itu nggak lantas kalian bilang atau ya misalnya ini biasanya ada wawancara nih, kalian datang gitu ke imigrasi terus bilang ya kami sudah bersama-sama 12 bulan terus dipercaya, enggak gitu. Biasanya akan diminta ciuman di tempat ya, enggak bercanda. Biasanya ada bukti-bukti yang diminta seperti misalnya foto bersama, rekening, ada rekening bersama apa enggak, ada tagihan bersama apa enggak gitu. Bukti komunikasi, terus biasanya akan diminta saksi juga. Ini sudah pernah dialami oleh salah satu teman saya gitu. Jadi dia adalah salah satu dari 2 orang yang diminta untuk jadi saksi gitu ya. Ya mereka basically ya ditanya aja gitu, ditanya ini 2 orang ini beneran gak dan sebagainya gitu. Terus biayanya cukup mahal nih, ini 90 juta plus. Ini udah biaya sama medical dan lain-lain ya. Jadi ya cukup mahal. Oke. Partner visa sudah selesai. Nah, visa berikutnya yang memungkinkan untuk kalian apply itu adalah dependent visa atau visa tanggungan ya. Jadi ada orang yang dapat visa, dia itu menanggung kalian sehingga kalian bisa dapat visa juga gitu. Mirip-mirip sama partner visa, tapi partner visa kan kalian bisa ngasih visa kalau kalian warga negara Australia atau permanent residence kan. Nah kalau ini visa-visa lainnya kayak misalnya student, itu bisa tuh kalian ngasih visa ke orang lain. Dan orang lain ini nggak bisa random ya, harus keluarga atau pasangan misalnya. WHV, nah sayangnya WHV itu kita nggak bisa ngasih visa ke orang lain. Makanya sering ada pertanyaan nih, kalau saya dapat WHV istri saya gimana? Kalau saya dapat WHV saya punya anak saya bisa ikut nggak? Jawabannya nggak bisa. Paling tidak dari jalur dependent ini ya, memberikan visa tanggungan, WHV itu nggak bisa gitu. Jadi kalian dapat sendiri ya, berangkat sendiri, ya udah di sini sendiri gitu. Yang bisa itu tadi student visa. Nah student visa ini S1 sama S2 menariknya gini. Kalau untuk S1 begitu kalian bawa orang ini pakai dependent visa, biar gampang pasangan lah gitu ya. Misalnya saya jadi contoh nih, misalnya saya sudah menikah, saya S1 di Australia, saya bawa istri saya ke sini. Nah istri saya itu dapat hak kerja, itu mengikuti visa saya, jadi cuma 48 jam per 2 minggu. Kalau visa saya S2, istri saya ini dapat dependent visa, tapi hak kerjanya dia itu tidak dibatasi jamnya. Walaupun saya sebagai pemegang visa student S2 tetap terbatas 48 jam. Ada contohnya, ada. Ini saya sudah wawancara orangnya, beliau seorang konsultan di Jakarta dan ke Australia ikut visa istrinya, visa dependent. Bro Asad, dan kita sekarang temenan. Beliau sangat brilian dan he's a good person. Kalian bisa tonton videonya, ada banyak yang bisa kalian petik di situ. Modalnya ya, nah untuk modal dependent visa ini, bukti dana modal hidup partner itu 85 juta.
Untuk anak itu 37 juta. Harga visanya 50 juta untuk dewasa, 20 juta untuk anak. Jadi selain kalian punya bukti modal hidup itu yang tadi ya kayak duit deposit gitu yang ada di rekening kalian juga harus bayar visanya ya. 50 juta untuk dewasa, 20 juta untuk anak. Kemudian syarat-syarat lain seperti asuransi dan lain-lain. Oh, ini juga ada nih yang bisa kasih dependent temporary skill visa. Itu bisa juga tuh. Yang tadi tuh yang pekerjaan yang dibutuhin di Australia. Nomor visanya 482 itu bisa. Yang lain juga kayaknya bisa deh yang berhubungan dengan skill employer sponsor. Itu bisa juga tuh. 494, 186. Tadi itu yang kita bahas tuh yang skill visa itulah. Itu bisa juga tuh ngasih dependent visa ini. Yang hak kerjanya mengikuti visa utamanya. Jadi biasanya tidak dibatasi jam kerjanya. Biayanya 20-40 juta per orang. Itu tergantung visanya apa. Visa si pemegangnya ya. Ada syarat ya, asuransi juga. Untuk daftarnya gimana? Untuk daftarnya ya bisa bersamaan dengan visa utama. Jadi bisa nih misalnya kalian mau daftar skill visa ya. Tadi kalian diterima perusahaan, kalian mau mendaftarkan diri ke imigrasi Australia melalui tadi IMI account. Nah, itu bisa juga kalian langsung attach atau langsung bawa orang nih buat ikut visa dependent. Jadi kalian input tuh barengan. Atau bisa juga setelah kalian udah dapat visanya, baru kalian tambahkan orangnya. Gitu. Ya, udah itu aja selesai. Gak tahu itu 14 apa enggak, mungkin lebih kali ya. Soalnya ini kan gue buat terus suka ada tambahan, terus gue tambahin tadinya cuma 12 jadi 13. Lama-lama gue kayaknya karena ya nambahinnya nggak berurutan gitu jadi agak lose track. Gue sebenarnya belum bener-bener gue hitung nih 14 apa lebih nih. But anyway, itu kira-kira 14 cara kabur dan kerja di Australia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan malas untuk mencari informasi. Gua rasa informasi yang gua kasih itu sudah lumayan bisa jadi basic information. Dan kalau kalian butuh yang lebih dalam lagi, bisa lah kalian cari dari informasi yang gua sampaikan ini. Itu. Udah. Kira selesai juga. Maaf kepanjangan. Ya mudah-mudahan bermanfaat lagi-lagi. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan sosial media gue lainnya. Yang mau join Discord juga boleh. Discordnya free. Dan ada juga YouTube membership. Di YouTube membership ini kalian akan dapat video eksklusif. Dan ada juga Discord khusus member. Nanti akan terjoin otomatis di Discord khusus membernya. Dan biayanya cuma Rp10.000 per bulan doang. Jadi murah banget. Ya mudah-mudahan benefitnya. Bukan mudah-mudahan sih. Kalau buat gue sih benefitnya jauh lebih mahal daripada harga 10.000 yang kalian bayarkan gitu. Nanti ada live stream juga, gitu-gitu deh. Ya, udah itu aja. Kalau ada informasi tambahan akan saya tambahkan di kolom komentar atau di deskripsi. I guess see you on the next video. Bye.